Peran tanah. Tanah adalah komponen penting dalam kelangsungan hidup di bumi, misalnya tumbuhan. Peran tanah bagi makhluk hidup yaitu tempat hidup hewan dan bakteri, penyedia kebutuhan dan penunjang kesehatan manusia, penyedia dan penyaring air. A. Peran tanah dan organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan. Peran organisme tanah berada pada lapisan tanah bagian atas kurang lebih 10 cm di bawah permukaan tanah. Aktivitas biologis yang ada di tanah 80-100% dilakukan oleh jamur dan bakteri. Hasil dari aktivitas biologis yang dilakukan oleh hewan, jamur, dan mikroorganisme dapat mempengaruhi kesuburan, tekstur tanah, dan kegemburan tanah. B. Proses pembentukan tanah dan komponen penyusunan tanah. 1. Proses pembentukan tanah. Tanah sangat penting bagi kehidupan dan organisme tanah yang ada di dalamnya. Tanah merupakan campuran dari batuan yang telah lapuk, penguraian bahan organik, mineral, air, dan udara. Horizon A merupakan lapisan teratas, terdiri atas campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur, organisme hidup, dan zat organik. Horizon B merupakan lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan di atasnya. Horizon C merupakan lapisan yang tersusun atas batuan yang berperan sebagai penyediaan material untuk tanah bagian paling atas. Horizon D merupakan lapisan tanah yang tersusun atas bebatuan yang padat, keras, dan sulit mengalami perubahan. Komponen tanah. Tanah memang merupakan bagian permukaan bumi, tempat tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan, serta tempat hidupnya berbagai jenis hewan dan miliaran mikroorganisme. A. Batuan merupakan bahan padat yang terbentuk secara alami yang tersusun atas campuran mineral dan senyawa lain dengan berbagai komposisi. B. Rongga udara terdapat di antara butiran-butiran tanah. Selain di antara butiran tanah, rongga udara juga terdapat di antara batuan yang terdapat di tanah, di antara batuan dan butiran tanah, di antara butiran tanah dengan akar tumbuhan, ataupun di antara akar tanaman dengan batu. C. Humus adalah komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau penguraian hewan atau tumbuhan yang telah mati, daun yang gugur, ataupun kotoran hewan oleh bakteri dan jamur. D. Makhluk hidup yang hidup di tanah pada umumnya butuh kelembapan tanah. Kelembapan tanah disebabkan keberadaan air di dalam tanah. Tumbuhan juga membutuhkan air. Air diserap oleh tumbuhan setelah air menembus tanah dan mencapai akar. E. Ion positif yang ada di dalam tanah adalah kalsium dan kalium dan magnesium. Sementara ion-ion negatif yang terkandung dalam tanah adalah nitrat, fosfat, dan sulfat. F. Tanah merupakan tempat hidup dari sejumlah makhluk hidup seperti bakteri, jamur, alga, serangga, dan cacing tanah. Organisme tanah tersebut menguraikan bahan-bahan yang berasal dari sisa makhluk hidup sehingga menghasilkan material organik di dalam tanah. C. Upaya menjaga kelestarian tanah. Beberapa penyebab berkurangnya kualitas tanah diantaranya adalah erupsi yang menyebabkan hilangnya nutrisi tanah, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan sehingga menyebabkan pencemaran tanah, pencemaran monokultur atau pertanian satu jenis tanaman yang berulang dalam jangka waktu lama, serta pencemaran tanah akibat sampah yang sulit terurai. Proses 1. Pengelolaan tanah menggunakan tanaman penutup tanah dan pengelolaan tanah miring untuk mengurangi erosi. Yang kedua, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Yang ketiga, pengelolaan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Dan yang keempat adalah daur ulang sampah yang sulit diurai. Pengelolaan tanah menggunakan tanaman penutup tanah dan pengelolaan lahan miring untuk mengurangi erosi. Upaya untuk menjaga agar nutrisi dan mineral penting dalam tanah tidak terbawa oleh aliran air akibat erosi dapat dilakukan dengan penggunaan penutup atau melakukan reboisasi.
Tahukah kamu tentang peran tumbuhan dalam mencegah erosi tanah? Pengolahan lahan untuk mengurangi erosi dapat dibuat dengan penterasan lahan miring atau terasering, yaitu mengubah permukaan tanah miring menjadi bertingkat-tingkat. Tujuan petarasan yaitu mengurangi panjang lereng, memperkecil kemiringan lereng sehingga dapat memperlambat kecepatan aliran air di permukaan untuk menampung dan mengalirkan airan permukaan sehingga memungkinkan penyerapan oleh tanah. Proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Senyawa pupuk kimia merupakan senyawa sederhana yang dapat langsung diserap oleh tumbuhan. Pupuk kimia atau pupuk buatan merupakan pupuk yang terbuat dari bahan-bahan anorganik dengan komposisi zat tertentu yang diproses secara kimia. Pupuk organik. Pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari pelapuan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Sumber bahan organik dapat berupa kompas, pupuk hijau, pupuk kandang, limbah ternak, limbah industri yang menggunakan bahan pertanian, dan limbah kota atau sampah. Penggunaan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Pertanian monokultur merupakan penanaman satu jenis tumbuhan pada suatu lahan dalam jangka waktu tertentu atau sesuai dengan umur tanaman. Salah satu pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur adalah dengan melakukan pergiliran tanah. Daur ulang sampah yang sulit terurai. Sampah yang sulit terurai dapat mengurangi pengurangan kesuburan tanah, contohnya seperti plastik, kaca, logam, dan lain-lain. Sampah yang sulit terurai dapat didaur ulang menjadi barang-barang yang berguna seperti di bawah ini.